Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi hari ini kita akan membahas untuk Acropolis. Katanya bullishnya nggak berhenti. Ini dari Mantal. Kemudian satu lagi kita akan bahas Cyber ya. Cyber dari Renata Liliana. Oke, kita akan bahas teman-teman. By the way, pergerakan dari Bitcoin belakangan cenderung slowing down. Tadi aku baru aja update untuk data core PCE year on year, teman-teman menunjukkan tren kenaikan. Jadi inflasi naik lagi ya, otomatis dolar menguat dan juga posisi Bitcoin cenderung mengalami koreksi. By the way, video ini dibuat tanggal 31 Agustus. Teman-teman, kita akan langsung masuk ke pembahasan koinnya. Yang pertama adalah Acropolis. Jadi singkat aja, Acropolis ini merupakan sebuah proyek berbasiskan dengan protokol keuangan terdesentralisasi yang bergerak di Ethereum. Acropolis sendiri itu menyediakan beberapa layanan. Kita akan langsung masuk ke websitenya. Ini websitenya teman-teman www.acropolis.io. DeFi Yield and Autopilot. Kalau kita perhatikan di sini kita bisa melakukan yang namanya fitur staking atau melakukan earning, teman-teman. Dan ya, kemudian kita akan mendapatkan reward setelah kita lock dana kita di platform dari Acropolis ini. Untuk cara pakainya itu langsung klik yang ini ya, launch app. Nah, kemudian kita bisa langsung nih mengkoneksikan wallet kita dengan platform ini. Dia tersedia di MetaMask, kemudian juga Coinbase Wallet, Arbitrum, ini jaringannya ya, ada Ethereum, Binance Smart Chain, kemudian Arbitrum. Terus juga wallet-walletnya yang tersedia ini teman-teman, MetaMask, kemudian Wallet Connect, Coinbase Wallet, Unstoppable, Torus, dan yang lain. Jadi itu cara kita harus bisa mengkoneksikan dulu nih dari walletnya, baru kemudian kita bisa gunakan fitur vault-nya atau pakai fitur staking atau mungkin liquidity pool. Ada beberapa koin yang bisa, of course dia bisa kita gunakan yaitu Acro ya, untuk melakukan staking di platformnya teman-teman. Jadi itu fungsi daripada koin ini, yaitu sebagai koin governance, sebagai koin tata kelola ya kan. Kemudian koinnya juga bisa di staking di platform milik dia teman-teman, Acropolis. Kalau kita lihat dari Twitter, mereka cukup aktif tapi nggak terlalu rajin nge-tweet. Jarak tweet antar satu dengan yang lainnya itu berkisaran 1 bulan, paling ada 2 sampai 1 tweet saja teman-teman. Tapi sampai saat ini progres proyeknya masih jalan dan dia masih aktif di layanan DeFi protokol mereka. Sementara sih itu untuk Acropolis sendiri, jadi simple banget proyeknya teman-teman. Dibikin memang karena tujuan untuk menyediakan yang namanya likuiditas, terutama buat orang-orang yang mungkin ya tidak terlalu suka trading ya kan, tapi pengen untuk earning keuntungan teman-teman dari yang namanya yield farming atau fitur staking ataupun fitur earning. Kalau kita lihat dari ketersediaan koinnya, supply maksimumnya ada di 5 miliar Acro, sementara yang beredar sekitar 4,3 miliar. Jadi sudah cukup banyak dan Acro hari ini naik lumayan signifikan. Teman-teman, volume perdagangannya naik, kapitalisasi pasarnya naik, padahal Bitcoin-nya masih slow. Mari kita lihat untuk pergerakannya, teman-teman, secara teknikal. Jadi kalau katanya Acro naik terus, bener nggak sih? Yes, bener teman-teman. Acro udah bullish cukup konsisten sejak Januari kemarin, bahkan sekarang belum sama sekali tanda-tanda koreksi, teman-teman. Tapi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, yaitu Acro membuat pola reversal yang bernama inverse head and shoulders. Jadi inverted head and shoulders atau inverse head and shoulders, yaitu sama aja teman-teman. Jadi polanya kurang lebih seperti ini. Bentuk huruf W ya kan, dan ketika dia sudah breakout dari yang namanya neckline, itu akan mengarahkan pergerakannya untuk rally naik. Biasanya untuk target dari kenaikan yang namanya pola inverted head and shoulders ini, kita bisa ukur teman-teman. Bentar ya, ini kan dia head and shoulders.
Kita bisa ukur nih dari sini, ini adalah neckline-nya. Kita ukur ke bawah ke bagian head di all time low-nya dia. Kemudian di sini kita udah dapat nih neckline-nya. Sekarang kita tinggal moving aja untuk garis ini, teman-teman, sampai di sini. Maka target profitnya sementara udah deket ya, yaitu di kisaran harga 0,02240. Jadi kalau teman-teman baru lihat koinnya, wah ini harganya udah naik, teman-teman mau masuk. Potensial kalian untuk profit itu sangat tipis. Teman-teman masih ada kemungkinan untuk naik, tapi resiko yang kalian terima itu akan sangat besar. Ya, ada potensial kenaikan masih 22% lagi. Saya nggak tahu itu lumayan atau nggak buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalkan baru mau masuk, saya rasa resikonya akan agak tinggi. Sementara kalau yang udah kemarin sempat beli ketika dia breakout dari area 0,007, itu udah cuan 200%. Harusnya 200% kalau dia sudah capai atau hit targetnya, teman-teman. Jadi itu poin pertama. Yang kedua, volume perdagangannya sangat bagus untuk Akro ini, ditunjang sama volume smart money yang oke, teman-teman. Nah, poin yang teman-teman harus waspadai adalah yang pertama, karena dia udah naik lumayan signifikan dan menjelang target profitnya, jadi bisa dibilang setelah posisi tersebut kita nggak tahu nih, kita nggak tahu fixnya ya, apakah Akro bakalan kembali lanjut rally bullish atau dia justru malah terkoreksi setelah dia capai atau hit targetnya. Kemudian dari RSI udah menunjukkan level jenuh beli, teman-teman. Artinya apa? Setelah fase jenuh beli biasanya akan ada tekanan jual dari market. Jadi waspada aksi taking profit yang mungkin berpeluang untuk terjadi untuk koin Akro ini atau token Akro ini. Berikutnya, Akro ini ongoing untuk melampaui all time high-nya, bila mana dia mampu melampaui 0,082 dolar. Tapi itu range-nya masih cukup jauh kalau dari harga saat ini. Teman-teman, ada kisaran kenaikan sekitar 300% lagi kalau dia mau melampaui all time high-nya. Tapi itu kita mungkin lihat di next bull run kali ya. Untuk sekarang, saat ini, saya rasa targetnya cuma sampai di sini aja, di 0,022 ini, teman-teman. Kalaupun dia bakalan spike naik sedikit, itu juga masih cukup possible untuk terjadi. Jadi saya rasa itu kalau teman-teman memang suka memacu adrenalin, teman-teman mau masuk di harga sekarang, masih ada kemungkinan profit sekitar 22%. Tapi kalau teman-teman yang mungkin ya oke deh, kita memang udah ketinggalan, mungkin ada yang mau cari momentum untuk short ketika memang tekanan jual udah lumayan tinggi, nah itu juga bisa teman-teman manfaatkan. Yang pasti tergantung aja buat teman-teman, sesuaikan dengan prioritas kalian. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari posisi RSI, lagi-lagi bearish divergence sudah terbentuk, teman-teman. Dan saya rasa option untuk kita short itu sebenarnya ada banget ya di Akro ini dengan kemungkinan dia spike naik sekali lagi, mungkin ke 0,022, itu baru cukup ideal untuk teman-teman yang mau melakukan short the market, teman-teman. Saya rasa trennya udah lumayan cukup banyak naiknya ya, jadi ya udah mungkin udah akan masuk ke fase-fase di mana banyak orang yang bakalan jualan. Jadi jangan FOMO di Akro. Next kita akan bahas untuk Cyber Connect. Cyber Connect ini dia baru aja rilis. Hari ini 24 jam terakhir dia rally sekitar 14%. Untuk Cyber ini sudah rilis di banyak exchange seperti Binance, Get.io, kemudian BitGet ya, Coin One, Bybit, lalu Uniswap, of course, PancakeSwap juga, toko kripto, Pimax, Maxi, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuidasi saya rasa ini sudah cukup banyak ya exchange yang memperdagangkan. Terus mereka juga ada nih fase ICO yang udah berakhir 3 bulan lalu dan akhirnya koinnya benar-benar rilis. Jadi kalau yang udah sempat ikut, jadi kalian udah dapat harga bawah ya, harga murah lah untuk Cyber Connect yang udah naik lumayan signifikan ketika dia listing di banyak exchange. Kita akan lihat ini sebenarnya project apa sih, tujuan project ini dibikin apa sih. Jadi CyberConnect ini adalah sebuah project Web3, teman-teman, dengan tujuan untuk mengembangkan layanan social network atau sosial media berbasiskan dengan Web3 atau decentralized. Sekarang lagi rame banget yang namanya decentralized social media. Contohnya kemarin itu apa namanya? Ya dari Twitter ya,
Jack Dorsey itu keluar dari Twitter terus bikin project Web3, teman-teman. Jadi sosial media berbasiskan dengan desentralisasi. Dan juga ada seperti apa sih yang kemarin ramai itu, em, ya itulah, sekarang sekarang itu banyak banget yang namanya project-project Web3, teman-teman, terutama di bidang sosial media. Jadi bedanya apa sih sosial media biasa sama Web3 social network ini? Jadi kalau sosial media biasa seperti contohnya kita pakai Facebook ya. Facebook atau Meta, teman-teman, itu kan dibikin dimiliki oleh satu perusahaan yang namanya Meta ya. Jadi perusahaan Meta itu adalah perusahaan yang centralized. Jadi dia satu perusahaan yang menyimpan banyak data-data dari para nasabah atau data-data dari para user, teman-teman. Datanya dikumpulin semuanya, dikalkulasikan, itu dipakai buat algoritma menampilkan iklan dan lain sebagainya. Nah, kalau di Web3 itu sifatnya decentralized. Dia tidak dipegang oleh satu instansi, satu institusi manapun. Jadi datanya tersebar di banyak blok, sehingga untuk keamanannya itu dijamin oleh blok-blok ini, teman-teman. Selama bloknya nggak dihack ya aman-aman aja sebenarnya. Gitu, teman-teman. Jadi ini perbedaan ya daripada yang namanya Web3 sama Web2 yang seperti Meta, seperti Instagram dan lain sebagainya. Jadi sosial media yang lumrah dipakai sekarang. Jadi itu, teman-teman, tujuan diciptakannya ini ya untuk mengkoneksikan banyak konten, kemudian digital identity, terus juga ada untuk connection dan juga interaksi, teman-teman. Kalau kita perhatikan, mereka juga punya fungsi sebagai governance token. Ya kan, jadi project ini punya governance token, yaitu namanya cyber token. Tujuannya yaitu untuk voting power. Jadi kalau teman-teman misalkan perlu sesuatu, bisa voting, bisa ambil kesimpulan atau hak suara kalian kalau kalian hold koin cyber ini. Kemudian ini juga bisa untuk payment for cyber ID. Saya sendiri belum dapat lihat gimana sosial medianya, apakah seperti sosial media pada umumnya atau bagaimana, apakah di dalamnya juga ada metode pembayaran, itu berpeluang bisa menggunakan cyber, teman-teman. Jadi tokennya adalah cyber. Yang berikutnya adalah cyber ini sebagai gas token untuk melakukan transfer dan juga memuluskan jaringan yang ada untuk projectnya. Jadi ini project masih sangat-sangat baru, ya kan? Rewardnya, investornya cukup banyak, teman-teman. Ini DLP Digital, Animoca Brand, kemudian Ember, Get.io, Tribe Capital, Binance Lab. Jadi itu venture capital yang mendukung project ini. Dan karena projectnya masih sangat-sangat baru, saya rasa masih butuh untuk lihat nih. Kalau teman-teman mau invest di projectnya, pastiin teman-teman lihat dulu sosial media apa yang mereka luncurkan. Jangan sampai teman-teman ya nggak tahu apa yang kalian beli. Ini projectnya masih sangat-sangat early. Mungkin sosial medianya juga belum ada, karena aku coba buat cari-cari, tapi belum kelihatan. Dari Twitter, mereka masih ngadain semacam reward, teman-teman. Kemarin mereka ada di Binance untuk launching Simple Earn untuk cyber quiz promotion. Itu ada hadiah sekitar 50 ribu ya cyber, teman-teman, yang akan di lock dan akan dibagikan untuk para komunitas. Hati-hati juga untuk para scammers. Itu banyak banget teman-teman mengatasnamakan cyber menghadirkan airdrop gratis. Modusnya seperti itu. Ya, karena ini project masih belum jalan, ya kan, masih belum ada nih kegiatan nyatanya, teman-teman. Jadi menurut saya buat yang mau invest, ada baiknya kalian pantau Twitternya. Make sure kalau kalian memang sudah apa namanya, tahu dulu sosial media apa yang mereka bikin, bagus nggak, banyak nggak orang yang make. Nah, di situ baru teman-teman bisa putuskan apakah mau investasi atau enggak pada projectnya. Kalau kita perhatikan dari total supply yang mereka punya, teman-teman, jadi supply maksimumnya sebanyak 100 juta cyber yang beredar, sementara baru 11% aja, jadi masih sangat-sangat kecil. Ingat tadi mereka ada airdrop juga, atau ada bagi-bagi reward juga, teman-teman. Nah, sebagai project yang masih baru, kita akan lihat ya harga dari cyber sendiri ketika awal listing, launching, itu langsung rally, teman-teman. Saya sendiri nggak heran, kenapa? Karena dia listing di banyak exchange sekaligus. Jadi otomatis permintaannya langsung banyak mencuat. Tapi harga yang kalian nampak saat ini itu bukan harga intrinsik daripada project ini. Ingat, project ini masih belum selesai. Project ini masih belum dibikin, teman-teman. Jadi sosial medianya masih belum ada. Makanya kita harus pantau terus nih kapan sosial medianya muncul.
Dan teman-teman yang mungkin mau coba, ya bisa coba dulu sosial medianya, baru teman-teman putuskan apakah kita akan invest atau enggak. Tapi biasanya sih di fase-fase seperti ini akan banyak spekulan yang masuk. Harganya mungkin naik, di bawah naik dulu nih. Karena ya mencari orang yang FOMO ya, teman-teman. Tapi untuk setelahnya ketika mereka profit ya akhirnya mereka taking profit juga. Yang namanya harga naik itu tidak dengan tujuan untuk memperkaya investor retail. Enggak, teman-teman. Itu adalah metode exit untuk para venture capital, orang-orang yang ikut ICO di awal yang udah cuan ya kan. Jadi dinaikin dulu harga koinnya biar mereka bisa exit di atas. Jadi ingat salah satu cara untuk memperoleh dana adalah untuk melakukan ICO, kemudian listing dia di exchange manapun. Itu adalah cara untuk semua project exit ya. Teman-teman terutama venture-venture capital yang udah dari dulu invest di awal, mereka juga pengen cuan teman-teman. Gimana caranya mereka cuan? Yaitu mereka lempar dana ke market dengan cara ya meluncurkan sebuah koin, entah itu dalam bentuk airdrop atau dia mungkin new listing dan lain sebagainya. Jadi itu adalah metode buat mereka melikuidasi atau melakukan taking profit, terutama buat orang-orang yang memang sudah berinvestasi di awal. Jadi saya rasa kalau teman-teman mau masuk cyber, memang harganya lagi naik sekarang. Hati-hati aja teman-teman, volumenya masih cukup tinggi ya, turun. Kemudian smart money juga masih cukup oke. Meskipun naik, kemungkinan naik, tapi saya wanti-wanti buat hati-hati, jangan masukkan semua dana kalian kalau yang mau spekulasi. Kalau yang mau investasi, lebih baik tunggu harganya turun dulu. Kita lihat dulu sosial medianya kalau perlu ini proyeknya bagus apa enggak, gimana sosial medianya banyak yang pakai atau enggak. Jadi saya rasa itu sih kalau secara fundamental ya. Tapi secara teknikal dia masih baru listing, ya udah dia biarin aja teman-teman. Ini baru 2-3 minggu lah umurnya. Jadi masih sangat-sangat dini. Kalau harganya naik sekarang, ya itu adalah sesuatu manipulasi yang berpeluang untuk menjebak kalian. Gitu aja buat cyber. Semoga videonya bisa bermanfaat, teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.